Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ustazah Ina dalam pembelajaran tematik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Pancasila, sila ketiga, 4, dan 5. Pancasila sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Pada buku paket 1F halaman 59, teman-teman akan dapat mengamati pengalaman Nina melaksanakan piket kelas. Nina bertugas membersihkan pajangan. Nina membersihkan bingkai lambang negara Indonesia yaitu Pancasila. Apakah kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila? Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pada buku paket tematik CSIT, teman-teman akan dapat mengamati pengamalan sila ketiga. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semangat persatuan dalam menjaga kebersihan itu penting. Tanpa ada persatuan dari seluruh warga sekolah, maka sekolah sehat tidak akan terwujud. Persatuan seluruh warga sekolah adalah contoh penerapan sila ketiga. Bagaimana penerapan sikap sesuai sila ketiga Pancasila di sekolah? Berikut ini adalah beberapa sikap penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. 1. Menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan belajar giat dan upacara bendera di sekolah. 2. Mewujudkan persatuan bangsa dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. 3. Bergotong royong menjaga kebersihan sekolah sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan. Berikutnya, silahkan nanti teman-teman bisa mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut ini dalam pertemuan Google Meet pembelajaran bersama wali kelas masing-masing. Pancasila sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Pada buku paket tematik 1G halaman 6, teman-teman akan mengamati pengalaman Nina dan Deli dalam mengelompokkan benda di kelas. Lambang Garuda termasuk benda tak hidup. Coba perhatikan perisai pada burung Garuda. Terdapat lambang sila-sila Pancasila. Misalnya lambang sila keempat. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Silahkan teman-teman mencoba mengamati kata-kata yang ada dalam kotak kuning di bawah ini. Bisakah teman-teman menyusun kata-kata tersebut hingga menunjukkan bunyi dari sila tertentu? Ya, sila keberapakah yang memiliki bunyi seperti susunan kata tersebut? Silahkan menunjukkan jawaban teman-teman dalam pertemuan Google Meet pembelajaran tematik hari ini. Perhatikan kisah berikut ini. Semalam hujan turun sangat lebat. Jembatan di kompleks rumah Salman rusak karena banjir. Masyarakat menjadi sulit beraktivitas. Akhirnya warga bermusyawarah. Mereka mencari cara yang tepat memperbaiki jembatan. Warga sepakat mengadakan kerja bakti memperbaiki jembatan. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan yang rusak. Mereka bekerja dengan semangat. Alhamdulillah jembatan selesai diperbaiki. Warga kembali bisa melewati jembatan dengan tenang. Musyawarah adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah bersama.
Banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan dengan bermusyawarah. Contohnya ketika menentukan ketua kelas, membuat jadwal piket kelas, dan menentukan permainan bersama teman. Ajaklah teman-temanmu bermusyawarah agar kepentingan bersama bisa terwujud. Mengamalkan sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Setiap orang boleh berpendapat untuk mencari keputusan. Hasil musyawarah menjadi keputusan bersama. Setiap orang harus melaksanakannya. Bermusyawarah untuk membersihkan ruang kelas. Keputusan yang dihasilkan, 1. Apa yang harus dilakukan agar ruang kelas kembali bersih? 2. Tentukan waktu yang tepat untuk melaksanakannya. 3. Siapa saja yang bertugas melaksanakannya? 4. Bagilah tugas dengan adil dan bijaksana. Yuk kita nyanyikan lagu musyawarah-musyawarah dengan menggunakan nada irama Ayo Menanam Jagung. 1, 2, 3. Bila ada suatu masalah, bermusyawarah untuk mufakat. Apa usulmu dengan temanmu? Walau berbeda tetap bersatu. Jika kita telah sepakat, lakukan itu dengan semangat. Ya, anak solih pasti bisa mendengarkan dan menghargai pendapat teman. Musyawarah tidak hanya dapat kita lakukan di sekolah. Musyawarah juga bisa kita lakukan di rumah. Misalnya, seperti keluarga Salman yang sedang bermusyawarah untuk menentukan tujuan liburan di akhir tahun. Setelah mengamati gambar tadi, bisakah teman-teman menjawab pertanyaan berikut? Silahkan jawab pertanyaan tersebut dalam diskusi bersama wali kelas teman-teman masing-masing dalam Google Meet pembelajaran. Pancasila sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Pada buku tematik 1H halaman 4, teman-teman dapat membaca kisah berikut. Hari semakin malam. Ibu mengajak Nina dan Adi masuk ke dalam rumah. Nina menyiapkan pelajaran untuk besok. Nina belajar tentang sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengenal lambang dan bunyi dari sila kelima, silakan teman-teman mencoba untuk melengkapi peta pikiran lambang sila kelima berikut ini. Tunjukkan jawaban kalian ketika diskusi dalam Google Meet pembelajaran. Perhatikan cerita berikut ini. Selesai sholat Isya, keluarga Salman berpamitan. Mereka akan menuju penginapan. Mereka dan keluarga Uwa Asep saling bersalaman. Di perjalanan menuju penginapan, Salman melihat ada coretan di dinding jalan, tempat sampah, dan rambu-rambu jalanan. Ayah menjelaskan bahwa perbuatan seperti itu bukan tindakan terpuji. Merusak fasilitas umum bertentangan dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menjaga fasilitas umum seperti tempat sampah, rambu-rambu lalu lintas, dan jalanan. Selain yang telah disebutkan di wacana, fasilitas umum apa yang kamu ketahui? Bagaimana cara kita merawat fasilitas umum? Apa yang kamu lakukan saat melihat temanmu merusak fasilitas umum? Berikut ini adalah beberapa contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Silakan teman-teman menjawabnya dalam diskusi
di Google Meet pembelajaran bersama wali kelas masing-masing. Sebagai penutup, jangan lupa jaga persatuan sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah Quran Surat As-Saff ayat 4 yang meminta kita untuk menjaga barisan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Yang kedua, jangan lupa untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Dan yang terakhir, selalu bersikap adil, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Semoga teman-teman bisa mengamalkan sila ketiga, 4, dan 5 dengan terus menjaga persatuan, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, dan bersikap adil. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan sampai ketemu lagi pekan depan dalam pembelajaran tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.